bukan persoalan ranah pribadi ya. Ya memang akhirnya menjadi ribet karena masuk ke ranah publik, di mana semua orang, netizen pasti ikut campur. Menurut saya dia akan sangat menjadi gejlimet kalau misalnya tidak ada solusi dalam waktu yang cepat. Siapa yang akan dirugikan? Banyak sekali. Dan saya pikir tidak ada solusi yang lebih baik kecuali yang kita sama-sama turun ke bawah, tes DNA, terima. Saya pikir orang akan lebih respect ketika itu terjadi. Jadi debt collector yang datang. Halo teman-teman, kembali lagi di Analisis Sengit, channel reaksi yang akan membedah berbagai polemik yang sedang ramai dibicarakan. Kali ini kita akan membahas Sarwendah, Ruben Onsu, dan podcast Denny Sumargo yang kembali memancing perhatian publik. Mulai dari persoalan anak, hubungan pasca perceraian, sampai cerita tentang debt collector dan tagihan yang disebut-sebut mendatangi tempat tinggal Sarwendah, semuanya kembali menjadi sorotan. Yang membuat persoalan ini semakin panas, setelah podcast tersebut tayang, muncul pula respons dari Onyo yang hanya menuliskan satu kata, bohong. Nah, pertanyaannya, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Mengapa penjelasan Sarwendah justru kembali memunculkan kontroversi baru? Dan apakah persoalan ini akan benar-benar selesai, atau justru semakin panjang? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk, kita tonton videonya. Datang itu debt collector mobil, debt collector pinjol, dari handphone, kartu kredit bank, semuanya ngontaknya ke nomor aku. Oh, bukan rumah ya? Bukan rumah. Rumah tidak pernah kirim debt collector ya? Bukan rumah mengirimkan surat lelang. Iya, berarti benar omongan dia. Soalnya kalau gue nggak salah tangkap, Bang Minola bilang kalau dari bank nggak pernah ngirim debt collector. Enggak, gitu kan? Ini bukan debt collectornya itu dari mobil, tunggakan mobil, dari pinjol. Siapa yang pinjol? Atas nama siapa pinjolnya? Aku lihat aja gimana. Yang pasti bukan atas nama aku. Atas nama siapa? Atas nama beliau. 3 mobil yang datang. Untung itu keadaan jam 10 malaman gitu. 3 mobil yang datang. Beneran itu ke Ruben? Nomornya sih. Oh, nomornya. Oke. Jadi dia minta. Ada KTP-nya juga kok. Oke, karena kan itu perlu di cross check semua. Iya, ada KTP-nya, ada ini gitu. Karena kalau enggak kan nanti simpang siur juga. Enggak, iya ada. Pokoknya dia dimintanya ke kamu. Iya, dia datang ke rumah aku. Kenapa dia minta ke kamu? Aku juga nggak tahu kok. Aku nggak turun. Kamu nggak tanya? Aku nggak turun. Oh, siapa yang itu turun? Security di bawah. Aku udah nggak mau ketemu itu lagi deh. Trauma aku kok. Debt collector pokoknya. Jadi nggak kelar itu masalah debt collector pinjol itu ya? Maksudnya aku gini, aku bilang kalau ada debt collector saya tidak meminjam duit. Jadi tidak meminjam apa-apa. Kalau saya maksudnya bilang sama security saya, kalau ada debt collector datang, jangan panggil saya lagi, saya trauma, saya takut. Bohong itu adalah hakmu. Pura-pura gak tahu itu gayaku. Meledak. Ruben Onsu pinjol? Siapa di sini yang pernah pinjol? Pertanyaannya, berapa sih yang bisa kita pinjamkan ketika kita pinjol? Apalagi menggunakan aplikasi yang ada di HP. Ini menurut keyakinan saya ya, menurut logika saya itu nggak masuk. Nggak masuk kata-kata pinjol itu ke Ruben itu, biar aku mau bolak-balik kupikirkan itu tidak mungkin terjadi. Ini menurut keyakinan saya ya, bisa salah bisa benar, tapi menurut saya itu tidak mungkin. Karena apa ya? Dia memberikan nafkah aja ya, kita bilang ya, beratus-ratus juta gitu kan. Terus pinjol berapa dia bisa pinjol itu berapa? Itu nggak mungkin pinjol itu 1M 500 juta, 100 juta satu aplikasi itu nggak mungkin. Terus ini lagi, menurut keyakinan saya lagi ya, menagih pinjol sampai 3 mobil menagih DC ya, DC pinjol sampai 3 mobil. Mau aku percaya, tapi ini tidak pernah terjadi ya. Paling khusus ini nggak tahu utangnya berapa itu ya. 1 mobil itu pun udah hebat. Biasanya ya yang kayak gitu-gitu kan penagihannya itu pakai motor gitu ya kan. Ini kubayangkan ya, 3 mobil itu kayak Ruben Onsu itu punya utang kayak utang bukan pinjol lagi, utang negara gitu ya kan. Teman-teman, akhirnya muncul juga ya wanita yang kita support, yaitu Sarwendah di podcastnya Densu. Semuanya sudah diungkapkan, semua isi hati dia sudah diungkapkan di situ ya, dan kita sebagai penyupport Sarwendah tidak sia-sia selama ini sudah menyupport dia karena dia sudah speak up ke publik. Kalau pendukung dan RO dan pembencinya Sarwendah masih tidak terima dengan penjelasan dia, berarti yang bermasalah bukan Sarwendah tetapi hati kalian.
Ya, semangat buat Sarwenda. Teruskan hidup, karena perjalanan hidup masih panjang, proses hidup masih banyak. Tetap semangat. Aku mau berkomentar tentang podcastnya Sarwenda. Ini kalau ada pengikutnya, fans-fansnya Sarwenda, inilah golongan junjungannya seperti ini, ya pengikutnya pasti sama kayak begini. Jadi manipulatif NPD gitu kan. Sarwenda, aku cuma kasih tahu sama kamu ya, kamu jangan pernah berlindung di belakang anak-anak kamu. Dan jujur aja, netizen Indonesia tidak pernah loh membuli anak-anak kamu. Jadi kalau kamu bisa sempat bilang kamu anak kamu dibully, nah itu kamu tuh kena pasal tuh nanti tuh ya. Wajar kalau Indonesia memboikot kamu karena kamu itu melimpahkan kesalahan kamu tuh kepada masyarakat Indonesia dan netizen ya. Terus yang kedua ya, kamu yang membuat permasalahan duluan. Ketika kamu menghina, bilang cong sama mantan suami kamu ya, secara tidak langsung itu diduga dengan kamu berurusan dengan mantan suami kamu. Terus apa pendapat anak kamu? Jangan pernah kamu melibatkan anak-anak kamu ya. Jadi nih KPAI, pengadilan ya, ini sudah pasti tahu kan bagaimana keputusannya ya. Karena kalau perempuan sakit, seorang ibu yang sakit tidak cocok untuk merawat anak. Karena ini dari kita lihat, ambil kesimpulan dari podcastnya dia ini ya, dia itu berlindung di belakang anak-anaknya dan itu tidak bagus. Jangan kesalahan dia dilimpahkan kepada anak-anaknya. Jadi ambil kesimpulannya, jadi supaya kenapa dia bernaung di belakang anak-anaknya, supaya dia tidak disalahkan gitu kan. Padahal dia yang mulai duluan, dia yang menyebarkan fitnah, dia yang bermasalah, jadi melimpahkan ke orang lain. Jadi dari sini sudah paham kan? Hey, pembela Sarwenda, pembela Sergio ya, sudah paham kan otaknya seperti apa? Jadi mereka berdua itu cocok tuh, Sarwenda sama Sergio cocok bersama, sama-sama orang sakit. Itu bukan rembes. Kalau rembes itu kalau rumah bocor ya, nggak tahu juga rumah yang Pondok Indahnya yang lagi disewa sekarang, mungkin keinget kali ya si SW rembes gitu kan. Akhirnya jadi mau bilang reimburse jadi rembes karena rumahnya mungkin bocor. Yang benar itu reimburse, bukan rembes. Ada aja. Kemudian yang kedua, edukasi tentang pinjol. Perlu kalian ketahui ya. Sekarang Roci nanya, ada nggak pinjol yang bisa untuk meminjamkan dananya sampai 3 digit? Tidak ada sama sekali. Adanya pinjol itu adalah digunakan, diperuntukkan ya, marketnya untuk yang menengah ke bawah. Maaf sekali, lebih banyak yang di bawah. Tidak ada namanya pinjol yang mengeluarkan pinjaman dana ketika lu daftar di aplikasi apapun itu, langsung dananya gede, enggak. Lu akan dibuat namanya muter otak, lu akan dibuat namanya teka-teki sama mereka, akan benar-benar diputer-puter ya otak kalian itu. Dari dana yang kecil akan diberikan janji manis, toto selamat Anda dapat pinjaman dan itu juga dananya dari dana yang kecil. Mau sebagus apapun kredit skor lu ya, lu akan dikasih dana dulu dari yang kecil ya. Itu juga ada yang 7 hari, ada yang setengah bulan, ada yang 1 bulan. Kadang juga nggak jelas ya kan, berapa hari sebelumnya lu udah ditagih atau enggak. Serajin-rajinnya lu misalnya bayar lebih tepat atau bayar telat, sama-sama salah. Tiba-tiba lu udah kredit skor lu bagus, sepak terjang lu bagus, tiba-tiba lu dikunci. Akhirnya jadi beranak dari 1 APK karena untuk nutupin jadi 2, 3, 4, 5. Dan itu juga tidak akan sampai lebih dari 10 jutaan. Itu juga kalau lu harus ada sepak terjang lu berapa bulan gitu, berapa minggu. Harus ada keaktifan yang benar-benar luar biasa. Sekarang gua tanya, RO yang perharinya atau daily basisnya aja bisa minimal keluarnya puluhan juta sampai ratusan juta udah menjadi namanya normal pengeluaran RO. Kegambaran nggak kalau RO bakal kepinjol? Kayak tanah ke langit, jauh tanah ke langit ya. Bahkan 1 kalinya keluarnya RO uang yang besar itu bisa ngebeli 1 PT. Pilihan kalian PT pinjol yang mana bersama ruko-rukonya, bahkan suruh karyawannya semua pada dikasih pesangon suruh berhenti. Gimana ceritanya pinjol bisa mengcover atau membantu kebutuhan RO untuk 1 aja udah sampai puluhan ratusan juta. Sementara pinjol aja yang paling gede cuma 10, 20, atau 30 itu juga kamu udah yang wih, sepak terjangnya udah sampai E to Z, udah ngebuka dan nge-download aplikasi banyak. Sementara yang diklaim sama SW itu ada 1 pinjol yang datang. Nah, harusnya dia didatangin lebih dari 10. Ya, udah banyak tuh DC lapangan. Kenapa nggak nyambung lah di sana? Ya. Di sini maaf banget yang menjadi kecurigaan aku, ini ada pihak internal atau ada pihak settingan yang bisa mengetahui akses ke data pribadinya RO. Bisa dari KTP, bisa nomor telepon, dan maaf sekali ya, SW kamu encounternya itu bikin kita jadi blunder.
Dirimu sendiri aja tidak tahu terhadap masalah pinjol itu, giliran ditanya sama Densu, benar nggak? Bisa dipastikan nggak? Ada buktinya nggak? Nomor telepon, KTP ada. Densu sampai ngomong harusnya bukannya ada KTP ya. Sendirinya juga blunder. Kan Dokim bilang, ya mendingan nggak usah dijabarin. Kalau memang kamu tidak tahu itu DC apa, mendingan iya ada DC. Kalau misalnya mau mention ya cukup aja misalnya mobil atau kredit card. Tapi maaf, kredit card itu juga kan udah jadi tanggung jawab kamu. Kamu yang pakai ya kontribusi lah. Ya Elo juga sekuat-kuatnya dengan biaya juga kan pasti ada pasang surutnya. Itu kan untuk kepentingan kamu yang pakai itu juga. Ya kamu juga harus ada ikut mempertanggungjawabkan, jangan semuanya juga ke Elo. Ya, oke guys, itu merupakan penjelasan sedikit Dokcin, karena gini, gua yakin masalah tentang pinjol ini akan dijadikan senjata ya untuk yang kontra sama RO untuk menjatuhkan. Gua udah tahu. Sementara kalian sendiri edukasi pinjol aja kagak tahu, saking dibutakan ya. Jadi perlu namanya juga logika, awareness. Ya, perlu namanya belajar sebelum menjadikan sesuatu itu senjata. Jangan akhirnya jadiin ketawain nanti kok jadi senjata pinjol ini. Karena ini terlalu rendah banget, terlalu nggak masuk akal. Yang juga Pesar Wenda klarifikasi di podcast Bang Densu. Apa kata Onyo? Bohong! Di podcastnya nahan tangis tuh waktu dibahas soal debt call yang sempat menyambangi rumahnya. Katanya pas lagi live didatangin debt call jam 10 malam pula. Katanya tuh debt call tahu dari pihak Ruben Onsu kalau mobil yang tertunggak ada di kediamannya Sarwenda. Kuasa hukumnya juga membenarkan memang adanya cicilan mobil yang diajukan kliennya setelah bercerai. Tapi pesannya juga atas nama Ruben dengan alamat tempat tinggal yang berbeda. Dan pasti debt call itu juga menghubungi nomor sama alamat tinggal Ruben Onsu. Jangan datang ke rumah orang lain yang kagak ada hubungannya. Karena kejadian didatengin debt call, sampai Sarwenda juga trauma. Bukan cuma tunggakan tagihan cicilan mobil aja, ternyata ada juga tagihan pinjol. Katanya juga Sarwenda sudah berupaya menjalin komunikasi yang baik dengan mantan suaminya. Tapi dia mengaku kesulitan menghubungi Ruben Onsu karena nomornya udah ganti. Setelah podcastnya tayang, kagak berselang lama si Onyo langsung posting di Instagram pribadinya, cuma nulis satu kata aja, bohong. Untuk Cece Sarwenda, tetap semangat. Orang yang suka sama kamu, orang yang respect sama kamu, pasti tetap akan suka sama kamu. Walaupun mungkin ada titik salah, ya manusia tempatnya salah. Yuk kembali lagi berkarya, kembali nge-live lagi, jualan lagi seperti yang aku kenal, bahwa Sarwenda adalah single mom, perempuan kuat, perempuan tangguh yang setahu aku ya memang benar-benar seleb yang nggak kontroversi seperti itu. Tapi giliran salah ngomong seperti itu langsung dipelintir sampai kemana-mana. Kembali lagi berkarya Cece bersama dengan Koko Giorgio. Yuk live yuk. Pasti masih banyak yang support, pasti masih banyak yang dukung. Jangan dengarkan opini tanggapan orang di luar sana yang memang dasarnya nggak suka. Karena kalau emang udah dasarnya nggak suka sama kita, pasti orang-orang yang dasarnya nggak suka sama kita akan mencari salahnya kita. Kan kayak gitu. Kalau orang udah dasarnya nggak suka sama kita, dia akan menunggu kita jatuh dan akan mempermalukan kita, akan menjatuhkan kita sejatuh-jatuhnya. Maka dari itu harus hadir di lingkungan orang-orang di mana yang memang dasarnya suka. Kalaupun kita salah, ya dia bilang kita salah, tapi membangun kita untuk bangkit, bukan menjatuhkan kita, bukan malah bicara kesana sini yang justru merugikan kita semua, kan kayak gitu ya. Jadi buat Cece Sarwenda tetap semangat. Ayo kembali berkarya lagi. Kolektor yang lain, kita kan bahasnya tadi debt kolektor yang rumah yang lu pindahin gimana sih? Kita kagak nyambung kayaknya ya. Oh, jadi si Doi ini punya pinjol juga. Maksudnya pinjolnya gimana ini? Kan lu sekali ngerembes banyak banget ini. Enggak ya, kagak tahu diri gitu kalau ngerembes. Kok ada pinjol juga? Terus kan kalau kartu kredit itu kan biasanya itu ada nomor HP-nya yang itu, yang daftarin. Ini yang didaftarin itu tuh kartu kreditnya si Doi atau kartu kredit kamu? Sebenarnya bingung ini gue nanggepinnya. Terus maksudnya debt collector handphone itu gimana sih? Maksudnya handphone debt collector atau debt collectornya handphone atau handphonenya debt collector atau gimana ini? Aku bingung ini. Yuk coba nih podcast kita lebih ke arah lagi. Bukan rumah-rumah mengirimkan surat lelang. Jadi kita bahas apa ini? Debt collector yang rumah atau yang apa ini? Tiba-tiba kok ada, maksudnya rumah ini dilelang atau gimana ini? Aduh, kita mulai nggak kondusif ini, mulai tidak nyambung. Apa kita istirahat dulu kali ya? Atau gimana ini, bingung. Dari pinjol. Kita bahas yang mana lagi ini? Pinjol lagi. Jadi yang pinjol ini atas nama siapa ini? Kita mulai nggak nyambung mulu ini. Mak bingung ini. Mak bingung sayang. Coba pelan-pelan sayang. Coba tolong. Nanti naskahnya. Tadi gimana naskahnya yang di rumah sebelum kesini? Tolong
tolong dibaca yang baik-baik nah bener-bener. Kita ngomongnya apa, ngobrolnya apa, jadi nyambungnya apa, kagak bener ini gimana? Sayang jangan nge-freeze. Ini emak nanya ini pinjol atas nama siapa? Kok tiba-tiba diem sayang? Emak kan juga bingung ini nangkepinnya mau gimana ini. Jangan nge-freeze gitu sayang. Buset kata gue mak. Setelah Denny Sumargo undang Bunda Sarwenda ke podcastnya, banyak pendukung sebelah yang kepanasan dan tantrum, bahkan menghujat Denny Sumargo. Mereka berkomentar seperti ini, kenapa sih Bang Densu undang dia? Gak penting amat. Bukan gak penting, tapi mereka takut kebohongan itu terbongkar. Karena mereka takut kebenaran itu terungkap. Dan saya bersyukur Bang Densu mengundang Bunda Sarwenda untuk speak up. Dan akhirnya saya makin bangga berada di pihak Sarwenda. Karena apa? Ternyata memang Sarwenda lah yang benar. Apa yang disampaikan mantannya selama ini semuanya tuh tidak benar, bohong. Bahkan tentang masalah dia datang melayat ke rumah mertuanya yang meninggal, ayah Sarwenda yang meninggal, dia masih sempat-sempatnya memfitnah anaknya sendiri. Setelah perkataan dia yang mengatakan anaknya bertanya kepadanya, ayah datang ke sini pencitraannya, ternyata itu tidak benar. Bahkan anaknya tidak tahu apa itu pencitraan. Bayangkan, anak-anaknya sendiri jadi bisa memfitnah apalagi orang lain. Dan kau tahu, gara-gara omongan dia, anaknya dihujat, dibully se-Indonesia. Dan bersyukur masih ada netizen-netizen yang waras seperti kami ini yang tidak percaya dengan omongannya, yang tidak percaya apapun yang dia sampaikan. Tapi sayang sekali banyak sekali netizen yang bodoh yang percaya dengan apa yang dia sampaikan. Karena apa? Mereka sebenarnya tidak percaya juga, hanya karena mereka iri dengan kebahagiaan Sarwenda, iri dengan Sarwenda dan Gio. Akhirnya mereka pura-pura tidak lihat kebenaran. Terima kasih Sarwenda, kau sudah muncul membongkar segala kebenaran dan kebohongan. Kau begitu hebat Sarwenda, kau luar biasa hebat. Kau adalah ibu yang luar biasa. Saat engkau dihujat, kau tidak keluarkan air mata sedikit pun. Tapi saat anakmu dihujat, kau sampaikan di situ, kau menyampaikan dengan air mata. Sampai kau menangis sesegukan. Kau tidak rela anakmu dihujat. Pasti engkau begini, pikiranmu seperti ini, kamu boleh hujat aku, tapi anak-anakku jangan. Tidak akan seorang ibu pun yang rela anaknya dihujat, dibully. Kau luar biasa. Kau benar-benar menyayangi anak-anakmu. Saya bisa melihat dari air matamu. Kau tidak peduli dengan dirimu sendiri, kau dihujat, difitnah, dibully, tapi kau sangat peduli dengan anak-anakmu. Kau sangat peduli dengan mental anak-anakmu. Bahkan kau tidak rela anakmu dihujat, difitnah, dibully. Kau tidak sanggup cerita tentang anak-anakmu. Karena apa? Tidak ada seorang ibu yang sanggup melihat anaknya dihujat, dibully, apalagi dihujat karena ulah ayah kandung mereka sendiri. Yang kuat ya wanita tangguh, wanita hebat. Percayalah, orang yang memfitnahmu, orang yang membulimu, orang yang menghujatmu, suatu saat mereka akan terima karma satu persatu. Kau akan menyaksikan karma itu mereka dapatkan. Percaya, serahkan semuanya kepada Tuhan. Ingat kata Tuhan, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, balaslah dengan kasih, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Lihat aja nanti, rencana Tuhan tidak pernah salah sayang. Andalkan Tuhan dalam hidupmu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kau wanita hebat, luar biasa. Aku tidak menyesal berada di pihakmu. Kau begitu kuat. Seandainya posisimu ada di posisiku, saya tidak akan sekuat itu. Saya jujur. Apalagi mantanku memfitnah anakku sendiri, mungkin aku sudah pergi jambak di rumah. Saya sudah pergi jambak. Saya orangnya tidak bisa sabar. Tapi kau luar biasa sabar.
Terima kasih kau sudah muncul di podcastnya Densu. Kau hebat. Abaikan mereka yang membulimu, yang menghujatmu, yang memfitnahmu. Mereka akan menerima pembalasan dari Tuhan. Percaya. Terus berdoa untuk mereka supaya Tuhan memberikan mereka hikmah. Tuhan yang menegur mereka sendiri. Ya. Belum jauh untukmu bersama kedua putrimu. Ini benar-benar loh. Gue ada beberapa kali ketemu laki-laki yang seperti ini. Jujur gue bilang. Dan gue ngerasa enak, tau gak? Enaknya tuh dalam arti apa? Dia gak sadar diri, dia diangkat dari mana gitu loh. Kecuali nih laki dulunya orang kaya. Kecuali dulunya nih laki orang kaya sehingga dia memperistri seorang perempuan nih. Diperistrilah si SW ini. Setelah dia diperistri si SW ini, apapun dia kasih sama si SW. Ya kan? Karena dia orang kaya, dia punya, dia ada. Sehingga dia memberikan apa yang dia keinginan bininya. Wajar karena dia punya, gitu kan? Dan dan ini perempuan ya, istrinya ini melahirkan anak dari dia. Tambah lagi kan, ya. Nah, akhirnya apa? Karena dia orang kaya, dia punya uang, dia berikan dong. Dia menjadi keinginan istrinya. Karena dia punya, benar tidak? Nah, pada saat si laki-laki ini usahanya jatuh, ya. Pada saat usahanya jatuh dan mereka itu kesusahan dan dia tetap terus melakukan apa yang menjadi rutinitas dia dulunya, apa yang menjadi keinginannya istrinya dikasih, keinginan anak dikasih gitu loh, ya. Nah, itu baru salah. Itu baru itu baru bener penyertaan lu tuh gue dukung gitu loh. Karena apa? Ya? Karena dulu lu orang kaya, lu dulunya punya uang. Lu bahagiakan istri lu, anak bini lu, ya kan? Karena lu punya kan, lu bahagiakan lu istri. Tiba-tiba usaha lu jatuh. Udah tahu lu usaha lu jatuh, ya kan? Lu udah gitu, lu masih tetap ngasih anak bini lu dengan semampunya, dengan apanya gitu. Akhirnya apa? Akhirnya lu merasa diri lu tuh kok begini? Lah, itu kesalahan lu. Kesalahan lu itu yang lu itu mengajari sesuatu hal yang tidak baik kepada anak bini lu. Dan lu bisa menyatakan pernyataan seperti itu. Nah, lu diangkat dari mana? Sama-sama nol, sama-sama tidak punya, ya. Sehingga doa anak bini lu ya didengarkan oleh Tuhan, sehingga lu menjadi sekarang ini dan lu menyatakan pernyataan seperti itu. Wahai laki-laki, bertobatlah kau. Ya, jangan besarkan egoismu. Karena apa? Karena kau sudah menyatakan bahwa dirimu lah yang bekerja keras tanpa hadirat Tuhan. Itu bahaya loh. Hati-hati. Ya. Kembalilah kepada firman Tuhan supaya hidupmu benar, supaya hidupmu diberkati dan sadar bahwa dirimu bukan siapa-siapa. Hanya Tuhanlah yang berkuasa atas hidupmu. Ki piye to Sar, karepmu Sar, konsepmu ki piye Sar? Denny Sumargo tekon masalah kowe bermesraan saat live. Kok jawabanmu malah kenapa aku live di rumah? Karena biar bisa melihat tumbuh kembang anak. Sing ditekon ke opo, jawabanmu opo Sar? Kowe wis madang opo urung? Kowe mau wis ngakuk nangis wis dengan bersusah payah dia menangis, tapi tetap netizen tetap do menghujat. Lah piye ra menghujat wong kowe ditekoni masalah kalian bermesraan saat live? Mah jawabannya kenapa aku live di rumah? Karena biar bisa melihat tumbuh kembang anak. Nanti aku akan mencari pekerjaan yang bisa dipilah-pilah di rumah dan di luar. Lah kowe malah bekerja di luar karo si CEO, tambah nemen kok Sar karepamu Sar. Gue pikir plot twist dari curhatannya cewek Virgo ini kepada Bang Densu selama 1,5 jamnya itu ada di komen netizen. Ternyata gongnya itu ada di last minute terakhir pas udah mau end si interviewnya.
Dia udah klarifikasi panjang lebar, ternyata dia itu udah bermediasi. Ini mohon maaf nih, tim PR-nya ngaco sih. Ini kalau gue jadi tim PR-nya nih ya, kan di awal kan dia kan sibuk nih mengklarifikasi, oh kenapa A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Kenapa efeknya jadi kayak begini. Kalau kata gue nih ya, lu kan udah mediasi nih, yang dimana udah ada pihak ketiga, udah ada pihak mantan sama lu. Yang dimana secara etika, kalau lu udah melakukan tindakan mediasi, ya udah selesai. Gak usah dibahas-bahas masalah yang dulu-dulu. Dan masalah internal, lu gak usah jadi konsumsi publik. Itu akan jauh lebih manis. Ini menurut gue ya. Dan lu datang ke podcastnya Bang Densu, fokusnya untuk minta maaf sekali lagi aja dan menginformasikan kalau lu udah bermediasi dan udah menemukan solusi atau jalan tengahnya nih, walaupun lu nggak bisa cerita. Udah, itu yang kita butuh denger. Dan ke depan nih, lu berharapnya supaya netizen itu ya istilahnya lu cari simpatik lah. Kalian sudah nonton nggak Cici SW ada di podcastnya Kodensu ya? Coba saya di sini mau tanya sama kalian semua, tanggapan kalian apa dari yang kalian lihat dari awal mulainya Cici SW bicara sampai selesai di podcastnya Kodensu? Saya mau tanya nih, tanggapan kalian seperti apa ya? Dari para pendukung-pendukungnya deh ya, pendukungnya Cici SW ya, pasti kalian iba ya, pasti ada yang nangis ya karena melihat cucuran air matanya Cici SW ya gitu. Dan mungkin dari beberapa yang lainnya mungkin ada yang jengkel ya melihat apa yang diucapkan oleh Cici SW ya. Banyak sekali pasti komen-komen ya yang ditujukan untuk Cici SW ya. Karena memang benar masalah Cici SW dan Koer ini sedang trending topik sampai sekarang belum berakhir ya. Jadi saya percaya banget ya dengan adanya Cici SW di podcast Kodensu, banyak komen-komen yang baik, yang hujatan, segala macam pasti ada ya. Nah, di sini saya juga mau ngomong nih ya. Kan Cici SW di awal mulai kan sudah berbicara bahwa dia memang salah ya. Salah di dalam ucapannya, salah di dalam tindakannya ya. Padahal disinilah kesempatannya Cici SW kalau kau mau minta maaf langsung kepada mantan suamimu ya. Karena kan sudah kau awali dengan mulai kau mengaku salah ya. Harusnya kau saat itu langsung minta maaf ya. Salut aku seperti itu ya, sebelum kau menceritakan yang lain-lainnya ya. Nah, teman-teman, setelah kita melihat dan mendengarkan seluruh pembahasan tadi, sekarang saya mau menyampaikan pendapat saya pribadi mengenai polemik Sarwendah, Ruben Onsu, Dani Sumargo, termasuk soal debt collector, pinjol, anak, dan berbagai respons yang muncul setelah podcast tersebut. Kalau menurut saya, persoalan ini sebenarnya sudah terlalu jauh masuk ke ruang publik. Dan ketika persoalan rumah tangga sudah menjadi konsumsi publik, masalahnya bukan lagi hanya tentang dua orang yang sedang punya persoalan, tetapi semua orang akhirnya merasa berhak memberikan penilaian, merasa paling tahu, bahkan merasa menjadi hakim yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Padahal kita semua yang berada di luar hanya melihat apa yang ditampilkan kepada publik. Jadi menurut saya, kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita terlalu mudah mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu podcast, satu potongan video, satu komentar, atau bahkan hanya satu kalimat. Saya melihat podcast Dani Sumargo bersama Sarwendah memang menarik, karena untuk pertama kalinya, atau setidaknya salah satu momen yang cukup besar, Sarwendah memberikan penjelasan langsung mengenai berbagai persoalan yang selama ini menjadi pembicaraan publik. Tetapi, justru ketika seseorang memilih bicara secara terbuka, konsekuensinya juga besar. Karena setelah bicara, setiap kalimat akan dianalisis. Setiap ekspresi akan diperhatikan, setiap jawaban akan dibandingkan dengan ucapan sebelumnya. Dan yang paling berat, setiap pihak yang tidak setuju bisa menggunakan potongan pernyataan tersebut untuk memperkuat argumen mereka sendiri.
Itulah kenapa saya melihat persoalan seperti ini tidak akan pernah selesai hanya dengan satu podcast. Malah bisa jadi setelah podcast, muncul pertanyaan baru. Contohnya, persoalan debt collector. Dari narasi yang kita dengar, ada cerita mengenai kedatangan debt collector ke tempat tinggal Sarwendah, ada pembicaraan mengenai kendaraan, pinjaman, kartu kredit, nomor telepon, alamat, sampai siapa sebenarnya yang memiliki kewajiban tertentu. Menurut saya, di bagian ini justru kita harus lebih hati-hati lagi. Jangan sampai masyarakat mendengar kata pinjol, lalu langsung membuat kesimpulan seolah-olah seseorang pasti terlilit utang besar. Menurut saya, itu tidak sehat. Apalagi dalam narasi ini sendiri, ada pihak yang mempertanyakan apakah cerita mengenai pinjol dan jumlah kendaraan yang berkaitan dengan debt collector itu masuk akal atau tidak. Saya pribadi tidak mau ikut-ikutan memastikan benar atau salah, karena kita tidak memegang seluruh bukti yang ada. Tetapi satu hal yang saya setujui adalah, jangan jadikan isu finansial sebagai senjata untuk menjatuhkan seseorang hanya karena kita tidak menyukainya. Kalau ada bukti, silahkan buktikan. Kalau tidak ada bukti, jangan membangun kesimpulan liar. Begitu juga dengan persoalan anak. Saya benar-benar berharap jangan sampai anak-anak menjadi alat dalam pertarungan opini antara orang dewasa. Karena anak-anak tidak pernah memilih berada di dalam konflik tersebut. Mereka lahir dari hubungan orang tua mereka. Mereka juga harus tetap menjalani hidup setelah semua persoalan ini selesai. Sementara orang dewasa mungkin bisa menjelaskan, membantah, memberikan klarifikasi, atau melakukan wawancara. Anak belum tentu punya kemampuan yang sama untuk memahami kenapa kehidupan keluarganya menjadi konsumsi jutaan orang. Jadi kalau ada satu hal yang menurut saya harus benar-benar dijaga, itu adalah kondisi mental anak. Kita boleh membahas orang tuanya, kita boleh mengkritik pernyataan orang tuanya, tetapi jangan menyeret anak ke dalam peperangan. Saya juga melihat sesuatu yang menurut saya sangat menarik dari respons publik. Ketika Sarwendah bicara di podcast, ada kelompok yang langsung bersimpati. Ada yang mengatakan bahwa akhirnya dia berani bicara. Ada yang merasa penjelasannya masuk akal, ada pula yang melihat air mata dan emosinya sebagai tanda bahwa dia sedang menghadapi tekanan berat. Tetapi di sisi lain, ada juga kelompok yang tetap tidak percaya. Bahkan, ada yang menilai beberapa jawabannya justru menimbulkan pertanyaan baru. Menurut saya, dua reaksi ini wajar, karena publik memang memiliki hak untuk memiliki pendapat. Yang menjadi masalah adalah ketika perbedaan pendapat berubah menjadi penghinaan. Ketika dukungan berubah menjadi fanatisme. Ketika kritik berubah menjadi serangan pribadi. Dan ketika orang mulai merasa bahwa siapapun yang berbeda pendapat, pasti musuh. Menurut saya, itu sudah terlalu jauh. Saya juga ingin menyoroti respons bohong yang muncul setelah podcast. Kalimat singkat seperti itu justru menurut saya membuat suasana menjadi semakin panas. Kenapa? Karena kata bohong sangat berat. Ketika seseorang mengatakan bohong, publik pasti akan bertanya, bagian mana yang bohong? Apa buktinya? Apa klarifikasinya? Dan ketika penjelasan lanjutan belum langsung muncul, publik akan mengisi kekosongan tersebut dengan asumsi mereka sendiri. Tetapi fakta yang jelas jauh lebih kuat untuk menyelesaikan sebuah polemik. Saya juga melihat ada hal yang menurut saya perlu dipikirkan oleh semua pihak yang terlibat. Kalau memang sudah ada komunikasi, mediasi, atau jalan keluar tertentu dalam persoalan pribadi, apakah semua itu perlu terus dibuka kepada publik? Menurut saya, belum tentu. Kadang justru diam adalah strategi yang lebih baik. Karena semakin banyak hal pribadi dibuka, semakin banyak juga bahan yang bisa diperdebatkan. Dan sekali sesuatu masuk internet, kita tidak bisa menariknya kembali. Potongan video bisa beredar bertahun-tahun. Ucapan lama bisa muncul lagi. Komentar orang bisa dipakai kembali. Jadi menurut saya, kalau sudah ada kesempatan untuk benar-benar menyelesaikan persoalan secara pribadi, sebaiknya manfaatkan kesempatan itu. Jangan sampai demi memenangkan opini hari ini, kita justru menciptakan masalah untuk masa depan. Saya juga ingin memberikan pendapat kepada para pendukung masing-masing pihak. Menurut kalian, setelah melihat podcast Denny Sumargo bersama Sarwendah, apakah persoalan ini menjadi lebih jelas, atau justru semakin membingungkan?
Bagaimana kalian melihat respons bohong yang muncul setelah podcast? Dan yang paling penting, menurut kalian, apakah persoalan seperti ini sebaiknya terus dibahas di ruang publik atau justru mulai diselesaikan secara pribadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampaikan dengan argumentasi, bukan dengan emosi. Jangan saling menghina, jangan menyerang keluarga, dan terutama, jangan menyeret anak-anak ke dalam persoalan orang dewasa. Karena kita boleh berbeda pendapat, tetapi kita tetap bisa berdiskusi dengan kepala dingin. Saya rasa justru itu yang membuat analisis sengit berbeda. Kita boleh sengit dalam menganalisis, tetapi tetap harus waras dalam menyimpulkan. Saya pamit untuk video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.